harus kamu lakukan bersama teman-teman. Alfian bisa menceritakan apa yang Alfian alami di sekolah. Itu perlu diceritakan dulu pada saat masuk pada pelajaran ini. Silakan. Jadi menurut saya selama ini, menurut pengalaman saya selama P5 ini, saya merasa sangat senang karena bisa bekerja sama dalam tim dan juga dapat mengetahui teori-teori tentang nyamuk. Teori-teori tentang nyamuk ini dari guru-guru ataukah dari seperti yang tadi Ibu Guru sampaikan tadi dari Tanta Om yang ada di Dinas Kesehatan ya? Iya. Mereka menceritakan. Ya, mereka menceritakan tentang jenis-jenis nyamuk dan juga penyakit-penyakit nyamuk dan juga dampak yang disebabkan oleh nyamuk-nyamuk tersebut. Sebetulnya jenis-jenis nyamuk itu jenis nyamuk apa saja? Mungkin bisa ceritakan kepada masyarakat ya? Ya, silakan sayang. Putri. Jadi salah satu jenis nyamuk itu yang pertama itu namanya nyamuk Aedes aegypti. Yaitu penyebab penyakit demam berdarah. Iya. Biasanya ini nyamuk jenis ini berkembang di mana sayang? Dia itu kan biasanya kalau misalnya nyamuk itu kan dia itu biasanya lebih ke tempat yang kotor. Tapi yang ini tuh dia itu di tempat yang bersih, tapi tempat yang lembab dan juga tempat yang gelap. Oh, di tempat yang lembab dan gelap juga ya? Iya. Selain itu, setelah diceritakan dari Dinas Kesehatan, dari Puskesmas tentang nyamuk itu sendiri bagaimana, apa yang mereka ajarkan untuk menghindari nyamuk supaya tidak berkembang biak itu, mungkin mereka menceritakan sesuatu kepada adik-adik di sekolah. Bisa ceritakan? Silakan sayang. Dia bisa menyebabkan penyakit demam berdarah yang sangat kuat bagi para yang terkena. Jadi kalau kena gigitan nyamuk itu harus kena gigitan baru terkena itu ya, menurut penjelasan mereka. Kalau kita tergigit ya, Iya. langsung kena demam berdarah. Iya. 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 Setelah itu ada kegiatan-kegiatan sebelum membuat ramuan-ramuan tadi untuk menjaga ketahanan tubuh kita. Adakah yang diajarkan bagaimana supaya nyamuk itu jangan berkembang biak yang ada di sekitar kita? Silakan. Caranya seperti apa? Caranya seperti kita membersihkan lingkungan dan jangan biarkan tempat-tempat yang gelap itu terus ada. Jadi di tempat-tempat yang gelap tuh membutuhkan cahaya matahari. Agar ada cahaya dari ruangan tersebut dan tidak terjadi tempat gelap. Setelah itu kelembapan yang tinggi. Di kelembapan yang tinggi itu misalnya di tempat di mana? Di kamar mandi atau di mana? Mereka menjelaskan Di juga. kamar mandi juga ada. Di kamar mandi. Di ruangan yang gelap itu. Ruangan yang gelap mereka jelaskan ruangan yang gelap dalam rumah itu yang harus dihindari di mana saja, di kamar atau Di kamar, di toilet juga ada. Itu jangan gelap ya. Iya. Usahakan harus selalu lampu nyala ya. Iya. Nyamuk itu tidak suka dengan terang. Iya. Juga ada baju digantung dan tumpuk-tumpukan baju. Itu dari bau-bau itu nyamuk suka dengan bau. Dari bau-bau yang begitu nyamuk suka. Iya, suka Begitu. Jadi itu penjelasan mereka. Iya, aduh menarik sekali kita cerita ini. Terus setelah kamu tahu ternyata adik-adik tahu ternyata perkembangbiakan nyamuk yang bisa membahayakan kesehatan kita, bisa menyebabkan demam berdarah ini jangan di tempat yang gelap, tidak boleh terus ini. Terus kegiatan-kegiatan kamu itu sampai di rumah apa yang kalian praktekkan? Sebab ini sebagai orang tua murid juga saya memantau, mereka ada kegiatan-kegiatan ini, ada yang kuras bak, ada yang cuci kamar mandi. Bisa ceritakan sayang, silakan. Cleon, silakan. Kita juga harus melakukan 3M. 3M itu apa Cleon? Coba ceritakan sama pendengar ya. Menguras, menutup, dan mengubur. Itu yang dikubur apa? Kalau menguras apa itu? Menguras bak mandi. Menguras bak mandi itu harus paling kurang berapa kali dalam seminggu kita harus kuras bak mandi? 3 kali dalam 1 minggu. 3 kali dalam 1 minggu ya. Terus yang dikubur tadi? Kalau ada kaleng-kaleng bekas, kita harus menguburnya karena jika terjadi hujan,
Air akan masuk ke dalam kaleng-kaleng bekas tersebut. Lalu terjadilah perkembangbiakan nyamuk. Oh, sumbernya juga perkembangbiakan nyamuk dari situ ya, dari kaleng-kaleng bekas. Jadi harus dikubur kaleng-kaleng bekas. Misalnya yang ada di rumah tante, om, pendengar kita yang ada di rumah terus buang-buang sampah, terus ada kaleng-kalengnya itu harus dikubur. Iya. Tidak boleh buang sembarangan. Iya. Terus untuk selokan-selokan juga bagaimana? Selokan yang ada di sekitar rumah kita. Kita harus membersihkan selokannya itu. Itu wajib ya untuk membersihkan selokan. Ada tambahan-tambahan lain lagi? Silakan saya. Ya. Silakan ditambah. Naica silakan. Oh ya, ini di samping Naica, Raisa ya. Ya silakan sayang. Silakan. Selain itu apa yang diajarkan oleh para guru dan Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oh itu juga tidak boleh buang sampah sembarangan. Itu kenapa sampai tidak boleh buang sampah sembarangan? Soalnya kan kalau masih kecil makan jajan terus ini suka akan buang-buang sampah sembarangan, bukan hanya di sekolah tapi di rumah juga. Karena nyamuk suka tempat-tempat yang kotor dan bau. Oh, di mana ada sampah-sampah yang dibuang begitu saja bisa menyebabkan nyamuk datang. Iya. Karena nyamuk selalu identik dengan tempat-tempat kotor dan bau. Iya, ini menarik ya untuk kita ceritakan. Baik. Setelah kalian mempunyai gambaran bahwa perkembangbiakan nyamuk demam berdarah ini seperti ini, terus sudah melakukan kegiatan praktik di rumah, harus mencuci bak, membersihkan lingkungan sekitar, selokan, terus seperti yang tadi diceritakan, mengubur kaleng-kaleng yang tidak ada gunanya supaya tidak menghindari perkembangbiakan. Apa yang kamu lakukan setelah itu? Ibu guru di sekolah mengajarkan apa ini? Langkah selanjutnya untuk menghindari nyamuk dan mencegah. Silakan. Ya, Alfian silakan. Setelah. Menurut saya, faktor utama nyamuk bisa berada di area kita adalah tempat yang kotor, lembab, dan juga seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi. Iya. Terus setelah itu kamu bikin apa di sekolah bersama para guru? Oh kita sekarang setelah itu karena sudah tahu nyamuk ini berkembangnya seperti ini, tempat-tempat kotor dan lain sebagainya. Terus apa yang kamu buat untuk mencegah datangnya nyamuk? Untuk mencegah datangnya nyamuk, kami membuat spray anti nyamuk yang dapat mengusir nyamuk. Oh, membuat spray anti nyamuk ini yang dinamakan rekayasa teknologi tadi ya. Untuk menghindari area bebas nyamuk. Iya, ini menarik nih. Pada saat itu setelah itu kamu siapkan bahan-bahan apa ini? Adik-adik siapkan bahan-bahan apa supaya nanti ini juga bisa diserahkan pada para pendengar, karena begini, di tingkat desa itu kan jauh dari perkotaan, jauh dari apotek. Tidak harus ketika anggota keluarga kita, terus serai juga banyak kita dapatkan di kebun kita, khususnya opa-oma kita, tante yang ada di tingkat pedesaan. Mereka juga perlu tahu bagaimana cara membuat bahan untuk mengusir nyamuk itu, ya kan? Nah, bisa diceritakan Alfian dan teman-teman, silakan. Ya. Jadi alat dan bahannya itu bahannya bahannya itu yang pasti kulit jeruk sama batang serai. Terus kulit jeruknya itu bebas, kulit jeruk apa saja. Tidak patokan apa ya, bebas jeruk jeruknya. apa, bebas. Iya ya. Terus air seberat 50 ml. Lalu bahan-bahannya itu ada alat-alatnya itu ada blender, gelas ukur, saringan, kulit jeruk, pisau, papan iris, sendok, kabel roll, dan juga yang pastinya botol spray. Botol-botol parfum yang bekas-bekas yang dari plastik juga bisa digunakan ya. Bisa. Terus proses pembuatannya seperti apa setelah bahan-bahannya ada ini? Iya. Silakan. Kalau misalnya mau saling menjelaskan boleh ya. Jangan saling menunggu. Silakan saya. Silakan. Jadi setelah bahan-bahan tadi itu jeruk dan batang serainya itu kita iris-iris hingga kecil. Nah sesudah itu kita masukkan ke dalam blender dan tuangkan air tadi yang sudah kita ukur. Itu seberat 50 ml. 50 ml ini serainya berapa batang sayang? Kalau boleh tahu tante tahu. 100 gram. 100 gram. Ya, dengan kulit jeruknya juga. 100 gram, Ya. masing-masing 100 gram. Ya. Oke. Setelah itu Setelah kita tuangkan semua tadi bahan-bahan yang sudah kita
iris-iris dan air tadi. Setelah itu kita blender hingga halus. Nah, sesudah halus, siapkan saringan dan wadah untuk menyaring bahan-bahan yang sudah di blender tadi. Nah, setelah itu kita diamkan sampai 2-3 menit dari bahan-bahan tadi. Sesudah itu siapkan botol berukuran 50 ml. Nah, sabar sayang. Waktu selesai memblender ini, blendernya kulit jeruk juga di blender sekalian dengan serainya kan? Iya. Iya, biar nanti oma-opa kita yang ada di desa-desa ini bisa dengar. Jadi kalau misalnya selain blender bisa tumbuk kan sampai hancur bahan-bahan tadi kan, kulit jeruk, terus ini serai yang sudah diiris-iris itu bisa ditumbuk atau di blender sampai hancur. Setelah itu, apakah airnya direbus? Kan tidak rebus. Tidak rebus airnya. Terus airnya dicampur bagaimana? Langsung setelah itu campur dengan air. Kan di blender hingga halus tadi campurkan dengan air. Pada saat blender itu Iya, dicampur dengan dicampur air dengan memang. air, Oh iya, biar nanti kan bisa hancurnya lebih bagus. Iya, karena pakai air juga kan blendernya. Terus lanjut sayang. Terus? Nah, setelah sudah tadi bahan-bahannya di blender, habis itu diamkan di wadah. Setelah itu siapkan saringan dan wadah. Nanti disaring semua bahan-bahannya tadi yang sudah dihaluskan di blender. Nah, setelah sudah disaring, diamkan 2-3 menit. Setelah betul-betul sudah didiamkan, setelah itu masukkan tadi di botol yang berukuran 50 ml sesuai takaran airnya. Sudah bisa dipakai. Dan sudah bisa dipakai. Itu pakainya, manfaatnya itu pakainya digosok pada kulit badan kita sebelum tidur malam, ataukah disemprot-semprot pada ruangan? Bisa jelaskan, silakan. Iya, silakan saya. Bisa disemprotkan ke ruangan. Di mana seluruh ruangan kita bisa semprot. Kamu sudah mempraktekkan di rumah untuk itu setelah bikin terus semprot-semprot dalam ruangan. Sudah. Terus nyamuk tidak ada lagi dalam rumah kan? Tidak ada. Iya, silakan Ibu Maria, silakan Ya, Ibu. jadi untuk kegiatan P5 ini di sekolah kurikulum dari kurikulum yang ini, kurikulum Merdeka, ada 3 fase. Ada fase A itu kelas 1 dan kelas 2, fase B kelas 3 dan kelas 4, dan fase C kelas 5 dan 6. Setiap fase ini punya produk yang dihasilkan masing-masing. Kalau kelas 1A karena memang mereka sesuai dengan kemampuan mereka, tidak mungkin mereka sampai gitu, tapi dengan bantuan Bapak Ibu guru, mereka bisa membuat yang namanya spray anti nyamuk. Mereka membuat poster dan spray anti nyamuk. Yang masuk ke fase B ini kelas 3 dan kelas 4, tapi kemarin hanya kelas 4 yang melakukan kegiatan P5. Jadi mereka menghasilkan minyak dari daun serai untuk minyak anti nyamuk. Nah, itu nanti dioleskan ke tubuhnya, ke tubuh kita. Ketika kita bermain keluar, mereka oleskan. Nah, fase C kelas 5 mereka membuat sama spray anti nyamuk. Spray yang tadi dibuat prosesnya itu ya. Yang tadi dijelaskan itu membuat spray. Nanti ada nanti dari kelas 4 mereka akan menjelaskan bagaimana nanti hasilnya seperti minyak. Oke. Gitu. Ya, nanti kita membahas ya untuk Ya. bagian berikut minyak proses pembuatan minyak anti nyamuk ini seperti apa. Ya, masih bersama Wati dan juga Ibu Erni, Ibu Maria, juga adik-adik dari SDK Santa Maria Ruteng 3 yang sudah hadir. Salam spesial juga buat Pak Hero yang sudah hadir juga di studio RSPD Manggarai ya. Baik, ada beberapa koleksi lagu yang masih akan dihadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap stay, jangan beralih frekuensi dulu karena banyak hal yang bisa menginspirasi para pendengar di sesi berikutnya. Kami tunggu Anda di line WA dan line telepon kami.